Sebelum cerita ini dimulai, coba pastikan kamu menonton sendirian, di tempat sepi, dengan lampu mati kalau berani. Karena kisah ini mungkin akan membuatmu berpikir dua kali untuk mendekati Sungai Mahakam di malam hari. Oh ya, kalau kamu suka dengan cerita horor seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan loncengnya, dan beri like supaya aku bisa terus menghadirkan kisah-kisah seram lain dari berbagai daerah di Indonesia. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Semua orang di Samarinda pasti tahu, Sungai Mahakam bukan cuma jadi nadi kehidupan, tapi juga menyimpan cerita-cerita yang bikin bulu kuduk berdiri. Sungai yang besar dan tenang itu di siang hari terlihat indah, ramai dengan perahu dan aktivitas warga. Tapi kalau malam tiba, suasananya berubah. Sunyi, gelap, dan seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin diganggu. Orang tua di sini sering mengingatkan anak-anak mereka, jangan main di tepian sungai terlalu malam, apalagi kalau tiba-tiba terdengar suara tangisan. Katanya, itu bukan tangisan manusia, melainkan suara makhluk yang menghuni Mahakam sejak lama. Malam itu, aku dan dua temanku, Randi dan Yudi, duduk di tepian sungai sambil minum kopi dari warung kecil. Warungnya sederhana, cuma ada beberapa meja kayu, lampu bohlam yang redup, dan aroma kopi hitam yang cukup kuat untuk mengusir kantuk. Angin malam berhembus pelan, membawa hawa lembab khas sungai. Air sungai beriak perlahan, memantulkan cahaya bulan yang separuh tertutup awan. Suasananya sebenarnya menenangkan, sampai akhirnya kami mendengar suara itu. Suara lirih, seperti seseorang yang sedang menangis. Jauh, samar, tapi jelas bukan suara hewan. Aku menoleh kedua temanku, memastikan mereka juga mendengar hal yang sama. Kalian dengar gak? Tanyaku pelan, mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang. Randi mengernyit, matanya menyapu gelapnya tepian sungai. Kayak ada cewek nangis, tapi di mana? Gumamnya. Yudi, yang tadinya bersandar santai, langsung menegakkan badan. Wajahnya terlihat tegang. Ia menelan ludah sebelum berkata lirih, "Jangan-jangan itu suara dia?" Aku terdiam. Aku tahu maksud Yudi. Di Samarinda, semua orang sudah hafal cerita itu. Jangan pernah menoleh kalau dengar tangisan di pinggir sungai, karena katanya itu suara kuntilanak Mahakam, arwah perempuan yang mencari korban di antara orang-orang yang penasaran. Suara tangisan itu makin jelas, meski tetap terdengar samar seolah datang dari balik pepohonan yang tumbuh di tepi sungai. Anehnya, setiap kali kami mencoba mencari arah datangnya, tangisan itu berpindah-pindah, kadang terdengar di seberang, kadang di belakang, lalu tiba-tiba seperti persis di samping telinga. Suasana yang tadinya hanya sunyi berubah jadi mencekam. Lampu bohlam di warung kecil tempat kami duduk mulai berayun pelan tertiup angin, membuat bayangan kami di tanah bergerak tak menentu. Aku merasakan tengkuku dingin. Bulu kuduk di lenganku berdiri tanpa bisa kutegah. Randy mencoba memecah keheningan dengan tawa kecil, tapi jelas dari suaranya ia sedang berusaha menutupi rasa takut. Paling cuma orang mabuk nangis di tepi sungai, katanya, meski matanya terus bergerak gelisah. Yudi menatapku serius. "Bukan, ini bukan suara orang biasa. Kau tahu sendiri cerita dari orang-orang sini. Kalau kau dengar suara tangisan, itu tandanya dia sedang dekat. Kalau suaranya terdengar jauh, sebenarnya dia ada di dekatmu. Kalau terdengar dekat, itu artinya dia masih jauh. Suara itu terbalik." Aku menelan ludah. Kata-kata Yudi membuat udara malam semakin berat. Dan benar saja, di saat kami mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya halusinasi, aroma bunga Kamboja tiba-tiba tercium. Padahal aku yakin sekali tidak ada pohon Kamboja di sekitar tepian sungai ini. Aromanya menusuk, bercampur dengan angin sungai yang dingin. Tangisan itu mendadak berubah lirih, seperti sedang menunggu kami untuk menoleh. Sungai Mahakam malam itu tampak berbeda. Biasanya riak airnya menenangkan, tapi kali ini permukaannya seperti bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah. Aku menunduk, menatap air yang memantulkan cahaya bulan. Dan di sanalah aku melihat sesuatu yang membuat dadaku seakan berhenti berdetak.
bayangan seorang perempuan. Rambutnya panjang terurai, menutupi wajah. Pakaiannya lusuh berwarna putih pucat, berdiri di seberang sungai. Aku langsung menoleh cepat ke arah daratan di seberang, berharap melihat sosok itu benar-benar ada di sana. Tapi seberang sungai kosong, hanya pepohonan hitam tertutup kabut tipis. Anehnya, bayangan perempuan itu tetap terlihat jelas di permukaan air. Aku mundur selangkah, tubuhku bergetar tanpa bisa kucegah. "Kalian lihat itu?" tanyaku terbata. Tapi Randi dan Yudi hanya menatapku bingung, seakan mereka tak melihat apa-apa. Suara tangisan itu berubah, dari lirih menyedihkan, perlahan naik menjadi cekikan kecil, lalu tawa pelan yang menyeramkan. Tawa itu seperti menggema di dalam kepala, menusuk telinga. Aku menutup kupingku, tapi suara itu tetap terdengar, makin lama makin keras. Angin berembus kencang, aroma Kamboja semakin pekat. Lampu warung di belakang kami berkelip-kelip seperti hampir padam. Aku tahu kami harus pergi, tapi kakiku terasa berat, seperti ada yang menahan. Yudi menunduk, wajahnya pucat, bibirnya komat kamit membaca doa. Randi justru maju selangkah ke arah sungai. "Kalau memang ada, aku mau lihat," katanya dengan suara bergetar. Randi dan Yudi hampir bersamaan menahan tangannya, tapi dia menepis kasar. Dan tepat saat Randi menoleh ke arah suara itu, tawa perempuan itu berubah melengking panjang, menggema di sepanjang tepian Sungai Mahakam. Randi berdiri kaku menatap gelap di tepi sungai. Matanya melotot, wajahnya pucat, tapi mulutnya menyunggingkan senyum aneh yang sama sekali bukan senyum miliknya. Aku dan Yudi menahan napas, jantung berdegup kencang, tak tahu harus berbuat apa. Aku lihat dia, cantik sekali." Suara Randi terdengar pelan, datar, dan dingin, bukan suara Randi yang biasanya. Aku melangkah mendekat, mencoba menarik tangannya. "Ran, jangan lihat lagi, jangan ditatap." Suaraku bergetar. Tapi saat aku menyentuh lengannya, tubuhnya terasa dingin, kaku seperti es. Tiba-tiba dari arah sungai terdengar suara tawa panjang, melengking, seperti menusuk telinga. Bukan sekedar tawa, tapi seperti ada ratusan suara perempuan ikut tertawa bersamaan, membuat udara di sekitar kami bergetar. Angin bertiup kencang, membawa aroma Kamboja yang semakin menusuk hidung. Lampu warung padam seketika, menyisakan hanya cahaya samar bulan. Aku melihat sesuatu di belakang Randi. Sosok perempuan berambut panjang, wajahnya tertutup rambut basah, pakaiannya compang-camping menempel di tubuh kurusnya. Dia berdiri sangat dekat, seolah menempel di punggung Randi. Aku menahan teriakanku, tubuhku membeku. Yudi yang ada di sampingku tiba-tiba jatuh bersujud, membaca doa keras-keras dengan suara bergetar. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Dari selai rambut hitam panjang yang menutupi wajah, terlihat matanya merah menyala. Senyumnya lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Dan di telingaku terdengar suara bisikan halus, sangat jelas, seakan hanya untukku. "Sudah kubilang, jangan pernah menoleh." Aku gemetar hebat. Randi tiba-tiba terhuyung jatuh ke tanah, tubuhnya masih kaku. Dan sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan suara tangisan yang memantul di sepanjang Sungai Mahakam. Aku dan Yudi panik. Randi tergeletak di tanah dengan mata terbuka, tatapannya kosong menembus langit. Tubuhnya dingin, tapi dadanya masih naik turun pelan, tanda ia masih hidup. Aku mencoba mengguncang bahunya, tapi tak ada reaksi sama sekali. Yudi menatapku dengan wajar pucat. Keringat dingin membasahi dahinya. "Kita harus pergi sekarang juga," katanya terburu-buru. Tanpa pikir panjang, kami berdua mengangkat tubuh Randi, menyeretnya menjauh dari tepian sungai. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menahan kaki kami. Tangisan itu kembali terdengar, kali ini jauh, tapi anehnya justru semakin membuat udara di sekitar kami semakin pekat dan sesak.
Begitu sampai di jalan raya yang lebih terang, aku dan Yudi berhenti, kehabisan napas. Kami menoleh ke belakang. Sungai itu tampak tenang, seolah tak pernah ada apa-apa. Randi masih tak sadarkan diri. Matanya terbuka, bibirnya sedikit bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu. Aku mendekatkan telinga, dan suaranya terdengar lirih. "Dia cantik sekali," bisiknya. Aku merinding. Itu kalimat yang sama seperti yang ia ucapkan tadi sebelum jatuh. Aku menatap Yudi dengan cemas. Yudi hanya menggeleng lemah. Matanya berkaca-kaca. Sejak malam itu, Randi tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Tubuhnya sehat, ia masih bisa berjalan dan berbicara, tapi matanya kosong, seperti menatap sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Banyak orang bilang ia sudah dibawa, meski raganya masih di sini. Aku bersumpah dalam hati, tidak akan pernah lagi mendekati Sungai Mahakam di malam hari. Dan satu hal yang paling kuingat, jangan pernah menoleh apapun yang terjadi saat kau mendengar suara tangisan di tepian sungai itu. Karena sekali kau menoleh, kau tidak akan pernah benar-benar kembali. Itulah kisah tentang kuntilanak Sungai Mahakam. Cerita yang masih terus beredar di Samarinda hingga sekarang. Entah nyata atau hanya legenda, tapi banyak orang percaya kalau tangisan itu benar-benar ada. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah cerita ini hanya mitos atau kau percaya bahwa sosok itu memang menunggu di tepian sungai? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Ingat, jangan pernah menoleh kalau mendengar tangisan di malam hari, karena bisa jadi dia ada di belakangmu sekarang.